Jadi alasan saya membuat sistem ini karena saya membaca di forum Arduino Project Indonesia. Itu ada yang bertanya, ada yang pernah buat project tracking GPS kendaraan dengan fitur geofence, pembatasan wilayah ya, di Android. Nah, jadi di sini saya buatkan itu versi webnya. Jadi saya coba buat versi webnya seperti itu. Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman. Nah, di sini saya mau mendemokan satu project GPS tracker dengan beberapa fitur-fitur yang menurut saya cukup menarik ya. Em, dan juga menggunakan web ya, berbasis web. Jadi kita akses menggunakan web browser. Bisa juga dengan smartphone, tapi di sini saya mau mendemokan dan mau memberikan perkenalan sistemnya dulu kepada teman-teman. Nah, ini sudah online ya. Ini URL-nya gps.dataminproduction.com. Kemudian saya login dulu. Defaultnya admin, kemudian password saya masukkan. Oke. Nah, ini tampilan ketika sudah berhasil login ya. Di sini ada beberapa menu. Bisa dilihat ada menu pelacakan, kemudian ada menu batasan area. Selanjutnya ada menu registrasi, riwayat perjalanan, dan yang terakhir keluar dari website ini atau dari sistem ya. Nah, jadi defaultnya itu ada di menu pelacakan ketika masuk. Nah, di menu pelacakan ini kita bisa melacak kendaraan-kendaraan yang sudah kita tambahkan ke sistem secara real time ya. Jadi nanti ada di map sini data real time-nya. Jadi kalau kita geser mapnya dia otomatis balik ke posisi markernya. Nah, jadi default ketika tidak ada data tracking ataupun juga tidak ada kendaraan, dia akan arahkan atau marker itu akan tampil di titik 0 ya, latitude sama longitude-nya. Dan kemudian di sini di samping kanan ada detail kendaraan, di mana nantinya ketika kita memilih kendaraan itu akan tampil detail-detail dari kendaraan tersebut. Contohnya jenis, model, kemudian statusnya seperti apa, kemudian ada update-nya itu kapan terakhir ya. Dan kemudian di sini ada pilihan ya, daftar kendaraan yang sudah kita tambahkan. Karena di sini belum ada ya, jadi masih kosong seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada menu batasan area. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi di sistem ini kita bisa membatasi satu kendaraan hanya bisa berada di dalam suatu daerah tertentu begitu. Jadi ketika dia keluar dari daerah yang sudah kita batasi, maka akan ada pemberitahuan. Di sini outputnya saya tampilkan di menu pelacakan dan juga di buzzer nantinya di microcontroller ya. Keluar area maksudnya, maka buzzernya akan berbunyi seperti itu. Dan sebaliknya ketika di dalam area, maka buzzernya tidak akan berbunyi atau akan mati. Nah, jadi kita bisa membuat areanya dengan cara klik buat poligon, kemudian kita gambar poligon. Nah, contohnya seperti ini. Apakah bisa multi area? Bisa multi area. Tapi satu microcontroller itu atau satu kendaraan hanya diberikan satu batasan area saja. Nanti di bagian bawah sini akan tampil list atau daftar-daftar area yang kita buatkan poligon namanya. Selanjutnya ada menu registrasi, kita klik menu registrasi. Nah, di sini kita akan menambahkan kendaraan yang baru. Jadi kita bisa mengisi dengan nomor polisi. Jadi tidak boleh ada data yang sama ya. Jadi sistem otomatis akan menolak. Kemudian ada jenis kendaraannya, bisa kita pilih mobil atau motor yang akan kita tambahkan. Selanjutnya model kendaraannya apa? Contoh di sini Toyota Agya. Kemudian area kendaraan. Nah, di sini nanti akan tampil list area-area yang dibatasi yang sudah kita tambahkan di menu batasan area. Tapi karena di sini belum ada area yang kita tambahkan, jadi masih kosong. Kemudian di sini ada daftar kendaraan. Nah, jadi selesai kita menambahkan daftar kendaraan, jika berhasil maka akan tampil di sini nantinya. Kemudian ada riwayat perjalanan. Nah, di sini juga kita bisa mengetahui riwayat perjalanan dari suatu kendaraan. Jadi nantinya ketika kita menambahkan kendaraan dan data trackingnya sudah ada, maka akan otomatis tergambar apa ya, line gitu. Jadi ada line warna biru, nantinya itu merupakan titik-titik koordinat di mana kendaraan itu melintas seperti itu.
dan itu previewnya per hari. Jadi kita bisa ambil datanya per hari seperti itu. Jadi nanti list kendaraannya itu kita bisa pilih di sini. Kemudian tanggalnya berapa? Misalnya kita akan melihat tanggal 11 seperti itu. Karena di sini masih kosong, maka ada indikator ketika kita klik lihat perjalanan, riwayat perjalanan tidak ada seperti itu. Nah, jadi saya simulasikan, saya akan menambahkan satu kendaraan dulu. Jadi saya masuk ke menu registrasi. Contohnya saya masukkan DB 1519 EM ya, seperti ini. Jadi formnya itu otomatis dia akan membuat teksnya uppercase. Kemudian juga tidak akan bisa dispasi ya. Kita pilih jenis kendaraannya itu mobil atau motor. Di sini saya pilih mobil. Kemudian model kendaraannya apa? Nah, di sini saya masukkan Toyota Agya TRD. Contohnya seperti itu ya. Kemudian area kendaraannya, karena belum ada area yang dibatasi atau yang kita buat di menu batasan area, maka di sini yang tampil itu tidak dibatasi ya. Selanjutnya kita tambahkan perangkat saja dulu. Oke. Nah, di sini sudah ada satu perangkat yang berhasil kita tambahkan. Nanti ke depan ketika batasan area ini sudah kita tambahkan, kita bisa edit misalnya seperti itu. Kita edit, kemudian kita pilih area yang ingin kita batasi untuk kendaraan ini. Seperti itu. Saya tambahkan saja satu lagi, TB 1380 RI. Areanya tidak dibatasi. Nah, saya coba buat satu poligon dulu ya, atau batasan area. Di sini saya pilih batasan area. Nah, saya ingin tambahkan di perumahan ini misalnya ya, hanya bisa di dalam perumahan atau di cluster ini. Saya klik buat poligon. Bisa saya gambar ya. Nah, saya hanya ingin dia di bagian sini saja. Double klik untuk menyelesaikan. Nah, di sini otomatis akan tampil ya. Nah, kalau misalnya kita mau geser sedikit, itu kita bisa close dulu. Kemudian kita atur misalnya sebelah sini. Nanti tampil lagi seperti ini. Oke. Di sini saya namakan Kairagi Permai. Contohnya seperti ini. Kemudian simpan koordinat. Nah, maka otomatis sudah berhasil menambahkan satu batasan area, yaitu Kairagi Permai ya. Di bagian bawah sudah tampil satu. Ini Kairagi Permai. Nah, contohnya yang nanti yang akan saya batasi areanya untuk di sini di Kairagi Permai ini, yaitu Daihatsu Terios ya. Kita klik ke registrasi kembali. Selanjutnya Daihatsu Terios itu kita edit. Kemudian kita pilih daerahnya Kairagi Permai. Kemudian setelah selesai simpan perubahan. Oke, di sini bisa dilihat pada bagian kode batasan area itu sudah ada ya. Sehingga ketika Daihatsu Terios itu keluar dari batasan area Kairagi Permai, maka buzzer akan berbunyi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Klik ke pelacakan. Kemudian kita akan memilih kendaraan yang akan kita tracking. Nah, di sini ada dua pasti. Ada Daihatsu Terios sama Toyota Agya ya, TRD. Nah, di sini kita pilih Daihatsu Terios. Bisa lihat otomatis langsung upgrade di sini. Nah, dia statusnya luar area ya. Poligonnya langsung tampil di sini kalau mau dilihat. Nah, dia di luar area di bagian hitam sini. Nah, jadi karena alatnya belum terpasang ya, makanya di sini belum update. Dia masih terakhir update 0000, dan karena belum ada latitude sama longitude di database-nya, itu dia akan otomatis default ke titik 0 ya. Jadi ketika sudah update, dia pasti langsung pindah. Nah, kalau di sini Toyota Agya TRD itu juga masih sama ya, karena alatnya belum terpasang. Nah, bisa dilihat dia masih di titik 0, tapi batasan areanya itu tidak ada. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke kendaraan ya. Jadi di sini saya menggunakan NUT MCU nanti. Jadi ada NUT MCU, kemudian saya hubungkan dengan modul GPS. Apakah bisa dengan modul GSM? Bisa tentunya ya. Bagusnya juga di sistem ini itu tidak membebani database ya. Jadi di dalam database itu hanya disimpan real time trackingnya saja, tidak menyimpan riwayat tracking.
Jadi riwayat tracking itu saya simpan sendiri seperti itu dalam bentuk JSON ya. Nah, generate lainnya itu dia tidak ambil dari database ya. Jadi di dalam database itu hanya satu baris saja. Oke, nah sekarang kita langsung coba dengan alat realnya yang nanti akan saya hubungkan bukan dengan Daihatsu Terios ini, tapi dengan Toyota Agya TRD ini. Nah, teman-teman, di sini saya sudah merakit ya, ada NUT MCU, kemudian ada buzzer dan juga ada modul GPS Neo 6M ya. Nah, saya langsung coba di kendaraan. Nanti powernya ini menggunakan USB yang saya colokkan ke lighter ya. Jadi ke modul charger yang untuk lighter. Nah, di sini saya sudah menyiapkan laptop untuk kita testing. Nah, sebelumnya saya connect ke WiFi dulu. Nah, di sini sudah connect ya ke Redmi Note 9 ke handphone saya yang ini. Nanti juga alatnya itu bakalan connect ke hotspot yang sama ya, karena sumber internetnya itu hanya ada yang di sini kalau di mobil ya. Kemudian di sini bisa kita akses webnya dulu. Pilih Toyota Agya TRD. Ini masih kosong ya. Nah, kemudian kita coba hidupkan dulu dan tunggu sampai alatnya terkoneksi ya. Oke, jadi batasan areanya juga belum ada. Nah, sudah connect, bunyi bip-bip 2 kali. Kita tunggu sampai connect dengan GPS ya. Di sini belum ada indikator connect. Nanti ada LED blinking di Neo 6M-nya. Oke, saya coba keluarkan mobil saja dulu. Saya coba jalan ya. Tunggu hingga bisa connect ya. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat sudah update ya di lokasi saya. Nah, jadi ini sudah ada last update-nya. Oke. Dan GPS-nya juga sudah connect ya, sudah blink. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, seperti itu. Oke, kita coba jalan saja ya. Sebentar, nanti saya keluarin mobil dulu baru kita coba jalan. Oke, di sini saya sudah coba jalan dan bisa dilihat nanti di di monitor itu juga ikut update ya. Nah, jadi kalau saya coba zoom di sini, nah bisa dilihat ikut update ya. Dan ini real time ya, tanpa di refresh. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya coba belok kanan di sini. Nah, harusnya di GPS juga update ya. Nah, saya coba menepi dulu. Oke. Nah, di sini kalau kita pindah misalnya kendaraan lain ya yang kita ingin tracking, misalnya Daihatsu Terios. Nah, dia langsung pindah otomatis ya. Nah, seperti itu. Dia langsung pindah. Nah, kalau misalnya kita ingin pindah ke Toyota Agya lagi ya, tinggal kita pilih aja Toyota Agya. Nah, kita akan coba menambahkan poligon ya untuk Toyota Agya atau daerah batasan area. Di sini saya sudah buat untuk batasan areanya itu kayak Regi Permai ya. Di perumahan ini tentunya. Masih di dalam perumahan ya. Oke, saya coba tambahkan, saya registrasi, di registrasi saya tambah edit untuk Toyota Agya itu kayak Regi Permai. Nah, simpan. Oke, sudah. Kita ke pelacakan lagi. Kemudian masuk ke Toyota Agya. Nah, sebentar saya perbesar dulu. Nah, statusnya masih dalam area ya. Nah, udah tipis banget. Jadi kalau keluar ke sana itu kita ke Alfamidi. Oke, saya coba jalan aja. Nah, nanti bisa lihat di layar ya. Update-nya otomatis kalau kita keluar itu buzzernya bakalan bunyi. Gitu. Nanti kita coba belok kanan. Nah, sudah hampir mendekati keluar area ya. Nah,
bunyi tuh, kita keluar. Kalau kita masuk ya otomatis dia bakalan bakalan mati gitu. Nah, oke, saya biarkan aja dulu seperti ini. Nanti di depan kita putar balik ya. Nah, dia bunyi kalau misalnya udah keluar dari batasan area. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Saya menepi dulu di sini. Oke. Oke. Nah, ini posisinya udah di luar, teman-teman. Saya ini posisinya udah di luar area ya. Nah, ini statusnya luar area. Oke, coba saya matikan dulu ya. Batasan areanya saya rubah ya. Saya buat di daerah kampus Politeknik. Nah, teman-teman, di sini saya sudah tambahkan satu area juga, yaitu kampus Politeknik. Nah, jadi udah ada 2 area di sini ya. Kemudian kita edit dulu, kemudian areanya kita pilih kampus Politeknik ya. Oke, simpan. Nah, di sini dia masih bunyi ya, karena kita masih di luar area, udah pindah ya. Dari Khairagi Permai di sini itu kita pindah ke atas sini, ke kampus Politeknik. Nih, tujuannya auditorium. Oke, kita menuju ke sana dan lihat apakah akan mati ya. Oke. Nah, kita tunggu saja dulu. Oke. Jadi dia bisa multi tracking ya, teman-teman. Oke. Ini masih update ya. Nanti teman-teman bisa lihat di rekaman layar saja ya. Nah, kita sudah hampir sampai. Nah, jadi di jalan lurus ini kayaknya. Di jalan lurus ini nanti mungkin akan mati ya. Nah, kita tunggu. Nah, sudah hampir masuk. Nah, ini auditoriumnya Politeknik. Politeknik Negeri Manado. Iya, masuk. Itu statusnya pasti sudah di dalam area. Nah, seperti itu. Oke. Nah, buzzernya sudah langsung mati ya. Oke. Nah, jadi sistemnya ini berjalan dengan baik ya. Nanti kalau kita keluar di depan sana itu, dia bakalan nyala lagi. Karena kita hanya bikin batasannya itu di depan situ. Kita jalan aja dulu. Nanti kita putar di depan ya. Nah, kita sudah hampir keluar ya. Kita tunggu. Nah, statusnya udah luar area. Saya belok kanan, putar saja dulu di sini. Aduh, tinggi. Putar saja di depan ya. Bentar dulu. Oke, saya mau balik arah dulu ya. Oke teman-teman, saya sudah balik arah. Ini bisa lihat di map ya, kita hampir memasuki daerah batas dalam area. Nah, itu statusnya sudah dalam area.
Ini saya sudah balik arah, buzzernya sudah mati. Nah, jadi kita bisa output ini ke mana saja bisa ya. Misalnya kita ingin mematikan relay untuk kontak ya, atau kita bisa juga modifikasi tambahkan tombol untuk mematikan kendaraan ketika berada di luar area, atau kita ingin hidupkan alarmnya itu secara manual ketika ada indikator di luar area, itu bisa ya. Nah, jadi sistemnya berjalan dengan baik. Saya menepi dulu. Nah, udah di luar area ya. Nanti kita mau edit bikin tidak dibatasi dulu ya. Oke, jadi kalau mau rubah, masuk ke batasan area, registrasi, kemudian kita edit Toyota Agya TRD, kemudian pilih tidak dibatasi ya, seperti ini, simpan perubahan. Oke, udah mati. Di halaman tracking juga harusnya sudah sudah tidak bunyi ya, dan statusnya itu sudah tidak ada. Oke, saya bakalan kembali ke toko dulu. Nah, ini alatnya sudah saya matikan. Jadi fungsi terakhir update ini kita bisa tahu ya kapan alatnya itu terakhir update. Nah, di sini 17:13 ya. Nah, ini 17:14 ya. Sudah mendekati. Oke, ini posisinya di sini. Betul, ini di sini. Oke, saya lanjut ke melihat riwayat trackingnya ya. Masuk ke riwayat perjalanan. Oke. Nah, kemudian kita cek di bagian pilih kendaraan Toyota Agya. Kemudian kita pilih tanggal hari ini ya. Di sini tanggal 11. Kita tampilkan perjalanan. Nah, ini sudah tampil perjalanan kita, karena kita cuma perjalanan bolak-balik ya. Jadi dia lumayan tebal ini. Karena ini disusun dua gitu. Nah, betul, perjalanan kita itu dari sini, kita keluar sini terus sampai di sini, itu saya putar balik di perumahan Polikria Perma ya. Nah, saya putar balik, kemudian balik lagi. Nah, selanjutnya terus. Nah, betul, balik lagi, masuk ke dalam perumahan ya. Ini masuk. Nah, ada, lihat di sini ada sedikit miss. Kemudian di sini masuk lagi. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau ini ya mungkin pembacaan dari modul ya. Semua tergantung juga modul ya. Modul GPS-nya maksudnya. Jadi dia menggambar berdasarkan latitude dan longitude yang disimpan gitu. Dan ini tidak disimpan di dalam database ya. Tracking tidak disimpan dalam database. Seperti itu. Nah, sistem ini sebenarnya kurang cocok ya untuk dijalankan di shared hosting. Kalau misalnya ingin skala besar ya. Saya baca-baca bahwa kalau main GIS itu paling cocok di menggunakan database PostgreSQL seperti itu. Kalau hanya untuk tugas akhir ataupun hanya skala kecil, ya saya rasa masih cocok-cocok saja ya. Kalau misalnya udah skala besar untuk penyimpanan data dan kecepatan mungkin ya seperti itu, mungkin lebih layak menggunakan VPS ya, bukan menggunakan shared hosting. Dan database-nya itu kita bisa menggunakan PostgreSQL, bisa kita install di VPS. Oke, jika teman-teman suka dan berminat ya silakan kontak saya. Oke, semoga bisa bermanfaat dan menambah inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih.